Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat S1 Akuntansi, juara, juara, juara. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Saya Siti Hana, Akuntansi Universitas Pamulang, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi komunikasi bisnis pertemuan pertama. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan dan sampai dengan pertemuan 14, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah kepribadian manusia bagian pertama. Pembelajaran komunikasi bisnis dalam era modern dan digitalisasi ini sangat mendukung sahabat untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif agar dapat terjalin relationship yang baik untuk mencapai tujuan pribadi atau perusahaan atau organisasi di mana sahabat berada. Semangat, semoga sahabat selalu sehat. Baik, kita masuk pertemuan pertama. Komunikasi bisnis dengan tema kepribadian manusia. Diharapkan sebelum sahabat mempelajari tema ini, saya mengajak sahabat untuk menjadi pribadi sukses. Kenapa? Karena agar saat berinteraksi dengan individu atau perusahaan atau organisasi lain, sahabat sudah mumpuni. Karena product knowledge-nya oke, skill-nya oke, dan attitude sudah diimprove dengan baik. Ditambah grooming lahir batin dan selalu inline kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mempelajari knowledge? Karena knowledge merupakan kebutuhan ilmu pengetahuan yang harus terus-menerus dipelajari atau ditingkatkan. Nah, pasti sahabat tahu ya jawabnya, karena ilmu pengetahuan itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, kita harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Contoh, perubahan perkembangan ilmu pengetahuan adalah teknologi, di mana saat ini kita gunakan. Pernah nggak kamu membayangkan bagaimana jadinya dunia tanpa teknologi? Nah, berbagai gadget canggih yang sahabat gunakan saat ini ternyata telah mengalami serangkaian perkembangan. Jika kita tidak melakukan pembelajaran, kita pasti tidak tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana mengaksesnya, bagaimana searchingnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam hidup ini kita dituntut selalu belajar dan belajar mengenai knowledge. Saya berharap sahabat selalu mau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan jika ingin sukses. Selanjutnya, skill. Mengapa manusia membutuhkan skill yang harus selalu ditingkatkan? Apakah skill itu bisa kita pelajari? Jawabnya pasti ya. Manusia membutuhkan skill untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan kehidupan ini, seperti skill komunikasi efektif, skill menggunakan perangkat teknologi, skill kemampuan bahasa Inggris, dan lain-lain. Contoh, waktu kita kecil kita tidak bisa berbicara, dilatih sama orang tua kita untuk berbicara. Akhirnya kita bisa. Jadi intinya kita tahu dan selalu cari tahu, dilatih, dipahami, dikuasai untuk mempelajari skill kita. Pasti bisa. Hanya tinggal kita mau apa tidak mengasah skill kita. Selanjutnya, attitude. Kenapa dibutuhkan attitude? Pasti manusia membutuhkannya. Attitude yang baik. Attitude diantaranya adalah disiplin, ramah, sopan, jujur, empati, dan lain-lain. Manusia yang paling utama adalah attitude-nya harus baik. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang jatuh dari puncak karir karena attitude yang tidak baik. Contoh saat ini, di mana para koruptor, mereka knowledge-nya bagus, skill-nya baik, attitude-nya jelek, maka hancurlah karirnya. Jadi dalam hidup ini, attitude merupakan modal utama kita untuk berhasil. Lalu diiringi dengan knowledge dan skill yang baik. Grooming. Apakah manusia membutuhkan grooming lahir batin? Iya, jawabnya pasti iya.
Kenapa? Karena grooming itu membantu kita tampil percaya diri, selalu positive thinking, dan optimis. Contoh, dalam berpenampilan dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kita harus selalu rapi, bersih, dan sesuai kaidah berpakaian profesional. Wangi dan tidak bau, ditambah hati bening, mindset positif, sehingga kita akan tampil lahir batin fresh, hehehe, seperti buah ya, selalu segar. Itu yang harus kita cari. Selanjutnya adalah doa. Apakah manusia harus berdoa kepada pemilik dunia atau Allah? Jawabnya semua pasti ya. Kenapa? Karena dengan berdoa kita akan menemukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Knowledge, skill, attitude, plus grooming tanpa diikuti doa, mustahil kita akan bisa sukses. Jadi itu sebabnya sebagai manusia, jika kita mau sukses dunia dan akhirat, coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari segitiga KSA ditambah grooming dan doa. Sahabat pasti akan merasakan perubahan yang sangat baik dalam kehidupan, dan hal ini inline kepada pertemuan kita saat ini di mana kita mempelajari komunikasi bisnis. Karena jika sahabat sudah implementasikan pribadi segitiga KSA plus grooming dan doa dalam kehidupan sehari-hari, pasti sahabat akan mumpuni. Baik, kita beralih ke pembelajaran kepribadian manusia. Kepribadian atau personality adalah studi psikologis yang melahirkan pemikiran, penelitian, atau menemukan hasil praktek manajemen kejadian para ahli. Topik penelitian kepribadian didasari oleh perilaku manusia yang membahas melibatkan alasan dan cara berperilaku. Kepribadian atau psikologi meliputi seluruh pikiran, perasaan, perilaku, kognitif, dan tidak sadar. Kepribadian yang membuat orang beradaptasi lingkungan sosial maupun fisik. Sejak awal peradaban, kepribadian dipersatukan atau mampu menciptakan persatuan dalam perkembangan kepribadian. Manusia harus berusaha menjaga persatuan dan kesatuan antar berbagai karakter. Menurut Al-Wisol 2016 halaman 8, ada 5 persamaan menjadi ciri bahwa definisi itu mengandung suatu definisi kepribadian. Pertama, kepribadian yang bersifat umum, kepribadian yang menunjukkan kepada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, perasaan, dan pengaruh yang secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Kepribadian selanjutnya, kepribadian bersifat khas, di mana kepribadian dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain, semacam tanda tangan atau sidik jari psikologik. Bagaimana individu berbeda dengan orang lain? Selanjutnya, kepribadian berjangka lama. Nah, kepribadian digunakan untuk menggambarkan sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah dalam hidupnya. Walaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat bertahap atas perubahannya. Selanjutnya adalah kepribadian bersifat kesatuan atau kepribadian yang dipakai untuk memandang diri sebagai unit tunggal, structure atau organisasi internal hipotetik yang membentuk kesatuan dan konsisten. Kepribadian selanjutnya adalah kepribadian bisa berfungsi baik atau juga bisa berfungsi buruk. Kepribadian ini adalah cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah individu tersebut dalam tampilan yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampil dalam keadaan yang baik, yang berarti kepribadiannya yang menyimpang proses pembentukan kepribadian. Sobur 2016 halaman 313. Dia menyatakan kepribadian merupakan suatu kesatuan aspek jiwa dan badan yang menyebabkan adanya kesatuan dalam tingkah laku dan tindakan seseorang. Hal ini disebut integrasi. Nah, integrasi dari pola-pola kepribadian
yang dibentuk oleh seseorang, dan pembentukan pola kepribadian ini terjadi melalui proses interaksi dalam dirinya sendiri dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Yang terakhir, kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian ini adalah cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah individu tersebut dalam tampilan yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampil dalam keadaan yang kurang baik, yang kepribadiannya menyimpang. Lalu, proses pembentukan kepribadian menurut Subur 2016-313. Kepribadian merupakan suatu kesatuan aspek jiwa dan badan yang menyebabkan adanya kesatuan dalam tingkah laku dan tindakan seseorang. Hal ini disebut integrasi. Integrasi dari pola-pola kepribadian yang dibentuk oleh seseorang, dan pembentukan pola kepribadian ini terjadi melalui proses interaksi dalam dirinya sendiri dengan pengaruh dari lingkungan luar. Menurut Murray 2016-313 bahwa faktor-faktor genetika dan pematangan mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian. Setiap masa perkembangan manusia atau seseorang terjadi proses-proses genetik pematangan. Selama masa pertama, yaitu masa kanak-kanak, adolescent, dan masa dewasa awal, komposisi struktural baru muncul dan menjadi bertambah banyak. Masa usia setengah baya ditandai oleh rekomposisi konservasif atas struktur dan fungsi yang telah muncul. Selama masa terakhir, masa usia lanjut, kapasitas untuk membentuk komposisi baru menjadi berkurang. Sebaliknya, atrofi dari bentuk dan fungsi yang ada menjadi meningkat. Dalam setiap periode terdapat banyak program, peristiwa, tingkah laku, dan pengalaman yang dikontrol secara genetis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut Sujanto 2004. Pribadi tumbuh atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dalam yang dibawa sejak lahir, berwujud benih, bibit, atau juga disebut kemampuan-kemampuan dasar. Ki Hajar Dewantara menyebut faktor dasar dan faktor dari luar, faktor lingkungan, atau yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut faktor ajar. Faktor dari dalam, faktor pembawaan, ialah segala sesuatu yang telah dibawa sejak anak lahir, baik bersifat kejiwaan maupun bersifat jasmani. Kejiwaan antara lain pikiran, perasaan, kemauan fantasi, ingatan. Jasmani antara lain panjang, pendek, leher besar, susunan urat saraf, otot-otot, susunan dan keadaan tulang, dan lain-lain. Faktor dari luar atau faktor lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di luar manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, batu-batu, gunung,
candi, tulisan, lukisan, buku-buku, angin, dan lain-lain. Macam-macam tipe kepribadian. 1. Sanguinis, si optimis, humoris, dan aktif. Sanguinis memiliki unsur kepribadian yang panas. Sanguinis dikenal memiliki pembawaan ceria, aktif, dan optimis. Biasanya pribadi seperti ini sangat mudah bergaul dan mudah membangun suasana menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya ada sanguinis juga yang dikenal sebagai orang yang percaya diri dan dapat dipercaya. Selain itu, sanguinis juga memiliki sifat yang mudah bosan dan terkesan berantakan sehingga terkadang sering terlihat semaunya. Kepribadian sanguinis dikenal kreatif dan cocok menjadi seniman. Kemampuan alami sanguinis juga baik jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan dunia hiburan, travel, fashion, kuliner, dan marketing. Selanjutnya ada koleris, si emosional, logis, dan keras kepala. Koleris memiliki unsur kepribadian yang kering. Koleris sendiri dikenal memiliki pembawaan emosional, logis, dan keras kepala. Biasanya pribadi seperti ini banyak dipilih menjadi pemimpin. Hal ini karena koleris memiliki kepribadian yang keras kepala dan logis sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Selain itu, koleris memiliki kepribadian yang fokus dan mandiri, serta berani mengambil resiko dalam keputusan yang mereka buat. Namun, sifat koleris keras kepala yang mudah emosi bisa menjadi sifat buruknya, terutama jika suatu pekerjaan berjalan lambat. Kepribadian koleris juga dikenal suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki banyak pembicaraan serius. Kemampuan alami koleris akan baik jika ditempatkan pada pekerjaan yang terkait dengan teknologi, statistik, teknik, dan bidang pemrograman. Selanjutnya ada melankolis, si serius, sensitif, dan tekun. Melankolis memiliki unsur kepribadian yang basah. Melankolis dikenal memiliki pembawaan yang serius dan tekun sehingga dalam membuat perencanaan akan dilakukan secara detail. Selain itu, melankolis juga tipe yang mencintai keluarga dan berjiwa sosial. Sifat buruk melankolis yang terlalu sensitif membuatnya mudah khawatir dengan apa yang akan terjadi pada hidup. Kepribadian melankolis juga cenderung susah untuk percaya dengan orang lain. Nah, kepribadian alami melankolis akan sangat baik jika ia memilih menjadi manajer, akuntan, pekerja sosial, dan administrasi. Selanjutnya, flegmatis, si santai, tenang, dan teratur. Flegmatis memiliki unsur kepribadian yang dingin. Flegmatis memiliki pembawaan yang santai dan cinta damai. Biasanya pribadi seperti ini memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, termasuk dengan tetangga. Selain itu, kepribadian flegmatis dikenal sebagai seseorang yang sabar dan lembut, sehingga sangat baik jika ikut dalam acara amal atau bakti sosial. Namun sayang, sifat buruk seseorang flegmatis ialah sering memendam masalah karena tidak enak dengan orang lain sehingga merugikan hidupnya. Sifat flegmatis juga cenderung lama dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena selalu mementingkan orang lain terlebih dahulu. Kepribadian alami flegmatis akan baik jika ditempatkan pada suatu pekerjaan seperti perawat, guru, psikolog, konseling. Selanjutnya, menurut Eysenck 1969 dalam First and First, Eysenck memiliki konsep tentang kepribadian ekstrovert dan introvert yang lebih populer dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya. Eysenck menyatakan bahwa ekstrovert ditandai terutama oleh keakraban
dan impulsif, tetapi juga oleh kelucuan, keceriaan, optimis, kecakapan yang cepat, dan trait lainnya. Menunjukkan orang-orang yang dihargai karena hubungan mereka dengan orang lain. Eysenck 1969 dalam Peirce and Peirce memberikan perhatian yang besar terhadap kejelasan dan ketetapan pengukuran dalam konsep teorinya. Hingga kini kebanyakan usahanya ditujukan untuk menentukan apakah ada perbedaan-perbedaan konsep yang signifikan dalam tingkah laku yang dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan individual dan rangkaian kesatuan, ekstrovert dan introvert. Eysenck memiliki konsep tentang kepribadian ekstrovert dan introvert yang lebih populer dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Baik, dengan penjelasan saya dari mulai menjadi pribadi sukses sampai dengan pengertian kepribadian dan 5 ciri definisi kepribadian, pastinya sahabat mulai memahami. Saya tanya ya, apakah seseorang yang mempunyai knowledge baik, high skill, namun attitude tidak baik dapat berhasil? Pasti sahabat sudah tahu jawabannya, bahwa banyak orang pintar, knowledge dan skillnya baik, tapi tetap masuk penjara karena mempunyai attitude yang tidak baik. Contoh koruptor yang akhir-akhir ini marak kita dengar beritanya. Selanjutnya, apakah pengertian kepribadian, personality yang seringkali kita dengar orang mengungkapkan? Lalu, bagaimana proses pembentukan kepribadian? Sebutkan macam-macam tipe kepribadian. Pasti jawabnya sudah tahu ya, seperti paparan tadi yang kami sampaikan. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup.
Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika Dengan kita mempelajari bagaimana menjadi diri, menjadi pribadi sukses, dan juga mempelajari kepribadian manusia yang isiannya mulai dari pengertian tentang kepribadian atau personality, proses kepribadian, tipe-tipe kepribadian, diharapkan sahabat sudah mempunyai gambaran dalam berkomunikasi atau berinteraksi sesama manusia. Sehingga diharapkan komunikasi bisnis sahabat dengan mitra, pelanggan, pemasok, pemerintahan akan lebih efisien dan efektif. Sehingga tujuan komunikasi tercapai dan target individu, bisnis atau organisasi terlampaui yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi sahabat, pribadi, perusahaan, atau organisasi. Dengan semangat kita akan menemukan jalannya sendiri untuk mencapai cita. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. S1 Akuntansi, juara, juara, juara. Salam ujar, umpam mengajar.